Shalom saudara yang Tuhan kasihi. Kita sudah masuk kepada sesi yang ke-8 untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih. Tolonglah kami agar kami dapat merenungkan dan melakukan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang berbahagia, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan kembali dari kitab Roma, dan pada sisi yang ke-8 tepatnya kita akan merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan ayat 16. Saya tidak akan membacakan semuanya untuk kita, saya hanya membaca ayat 12 dan kemudian ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Ayat 16, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara yang berbahagia, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kita, hukum Allah. Ketika penulisan kitab ini, ada 3 bangsa yang menjadi sorotan besar dunia pada masa itu. Yang pertama adalah bangsa Roma yang menjadi sorotan karena kekuatannya, kekuatan bala tentaranya, prajuritnya yang hebat, dan kerajaannya yang sangat luar biasa. Dan sorotan yang kedua adalah bangsa Yunani karena filosofinya, filsafatnya yang mendunia, sehingga mereka bangga dan banyak orang mereka anggap sebagai orang-orang yang tidak terdidik, orang-orang yang bodoh. Dan sorotan yang ketiga adalah bangsa Yahudi. Mereka membanggakan diri mereka karena mereka memiliki hukum, memiliki agama, yaitu yang mereka anggap sebagai agama Yahudi, Yudaisme atau agama Yahudi, yang sangat membanggakan hukum Tauratnya. Sehingga karena kebanggaan yang berlebihan, mereka menganggap bahwa orang lain bukan orang-orang yang beribadah, dan bahkan mereka menyebutnya orang-orang kafir. Saudara yang berbahagia, kebanggaan-kebanggaan inilah yang mengakibatkan mereka sehingga mereka jatuh dan jatuh lagi, karena mereka beranggapan hanya mereka saja yang benar, hanya mereka saja yang akan dibenarkan oleh Tuhan, dan semua bangsa akan mendapat penghakiman dan hukumannya masing-masing. Mereka bangga karena mereka keturunan Abraham, bapak orang percaya, dan sehingga orang-orang lain akan dimasukkan kepada hukuman dan mereka akan dibebaskan. Itulah prinsip mereka. Walaupun mereka tidak melakukan hukum itu sendiri, mereka mengabaikan tuntutan hukum itu, tapi tatkala mereka mengatakan kami adalah orang-orang Ibrani, memiliki hukum, dan kami adalah orang-orang yang beriman, dan mereka berpikir dengan itu mereka akan diselamatkan. Dalam bagian ini Paulus menegaskan bahwa seorang dibenarkan bukan karena mereka memiliki hukum, tapi karena melakukan hukum itu. Tidak ada gunanya seseorang memiliki hukum jika mereka menentang hukum itu sendiri, karena hukum itu akan bawa mereka kepada hukumannya, sehingga hukum itu akan mengakibatkan mereka menjadi orang-orang yang mendapati dirinya yang pantas mendapatkan hukuman. Saudara-saudaraku yang berbahagia, Paulus hendak mengatakan bahwa yang terpenting bukanlah sekadar memiliki agama. Yang terpenting adalah melakukan tuntunan hukum agama, bukanlah memiliki agama. Pada zaman ini begitu banyak orang yang bangga tentang memiliki agama, memiliki hukum, memiliki tuntutan-tuntutan rohania, tapi ketika mereka tidak melakukannya, semuanya adalah hal yang sia-sia, yang tiada gunanya. Seseorang tidak cukup hanya membanggakan dirinya lahir sebagai keluarga Kristen, bahkan dengan lahir dengan agama-agama yang lain, itu tidak ada faedahnya sama sekali jika mereka tidak melakukan agama itu dalam kehidupan mereka. Memiliki banyak pengetahuan tentang agama tidak ada gunanya jika hanya sekadar tahu tapi tidak melakukannya. Paulus hendak menegaskan kepada bangsa itu, pada orang-orang Yahudi pada waktu itu, bahwa mereka harusnya melakukan hukum itu, bukan hanya sekadar membanggakannya dan bahkan menganggap bangsa-bangsa lain sebagai bangsa-bangsa yang kafir. Di zaman sekarang banyak orang, bahkan orang Kristen sekalipun, begitu bangga dengan kelahirannya sebagai orang Kristen, bangga sebagai kelahirannya karena dari keturunan orang yang percaya. Bahkan mungkin sebagian orang bangga dia lahir dari keluarga
orang yang beribadah kepada Tuhan, bahkan keluarga pendeta, majelis, dan lain sebagainya. Mereka membanggakannya, seolah-olah dengan itu mereka akan diselamatkan. Di sisi lain, begitu banyak orang yang membanggakan bahwa dia sudah dibaptis, bahkan juga membanggakan karena dia mengikuti perjamuan Tuhan, dan lain-lain. Mereka membanggakan diri akan hal-hal yang bersifat alamiah, bersifat lahiriah, bukan yang bersifat rohani. Pada zaman itu, Paulus menegaskan kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka harusnya melakukan tuntutan hukum, bukan hanya membanggakan hukum itu sendiri. Kita tidak hanya cukup membanggakan diri kita sebagai orang Kristen atau orang yang beragama, tapi kita harus menunjukkan dalam kehidupan kita bahwa kita adalah orang yang beragama, orang yang turut melakukan apa yang Tuhan inginkan. Janganlah kita bangga hanya karena atas dasar agama yang kita miliki, tapi banggalah jika kita melakukannya dalam kehidupan ini. Tuhan tidak menuntut pengetahuan, tapi Tuhan menuntut apa yang kita lakukan. Saudaraku yang berbahagia, Paulus katakan kepada jemaat di Roma pada waktu itu, sebab semua orang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Jadi jikalau orang yang tidak memiliki hukum Taurat sekalipun akan mendapatkan hukumannya, karena ketika mereka dituntut dengan dasar kehidupan mereka, maka apalagi dengan orang yang memiliki hukum Taurat. Jika seorang yang tidak memiliki pengetahuan tentang hukum Taurat dihukum, apalagi dengan mereka yang telah memiliki pengetahuan tentang hukum Taurat. Jika seorang yang sudah memiliki Injil akan dihukum, apalagi yang lain. Saudaraku yang berbahagia, pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan, bahwa Tuhan menginginkan kita bukan hanya sekedar orang yang memiliki, tapi kita jadi orang-orang yang beribadah, yang melakukan dalam kehidupan ini. Memiliki firman Tuhan tidak cukup, tapi melakukan firman Tuhan adalah harus. Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang kedua yang kita renungkan dari bagian ini adalah bahwa Allah menaruhkan hukumnya kepada semua manusia. Bagi bangsa Yahudi, Allah memberikan hukum Taurat. Bagi bangsa non-Yahudi, Allah menaruhkan hukum-hukumnya dalam hati nurani manusia itu sendiri, sehingga mereka akan diadili, dihakimi berdasarkan apa yang ada dalam hati nuraninya. Semua manusia memiliki satu standar dalam rohaninya untuk melihat, menilai mana yang benar dan mana yang salah. Dan ketika mereka melakukan apa yang salah, kendati mereka mengetahui apa yang benar, maka itu pantas membuat mereka mendapatkan hukuman. Ketika bangsa Yahudi mengetahui apa yang benar melalui hukum Tauratnya, tapi mereka melakukan apa yang salah, maka mereka mendapatkan hukumannya. Ketika bangsa non-Yahudi yang di dalam hati nuraninya memiliki pengetahuan yang benar dan mana yang salah, tapi mereka melakukan yang salah, maka mereka juga pantas mendapatkan hukumannya. Karena Allah kita Allah yang maha adil, Allah kita Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengerti atas segala-galanya. Maka saudara-saudaraku yang berbahagia, jadilah menjadi orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Jadi bukan menjadi orang-orang yang bangga memiliki Alkitab tapi tidak melakukannya. Tapi kita harus bangga jadi orang yang beribadah, yang melakukan kebenaran dalam kehidupan ini. Kita tidak cukup menjadi seorang Kristen, tapi kita harus benar-benar menjadi pengikut Kristus, jadi pelaku kebenaran. Itulah yang Tuhan inginkan. Tidak ada gunanya Anda memiliki agama tapi tidak dilakukan. Tidak ada gunanya Anda memiliki pengetahuan tentang kebenaran tapi Anda menolaknya untuk dilakukan. Tidak ada gunanya sama sekali. Dan di zaman ini begitu banyak orang yang menentang dan bahkan menolak untuk melakukan kebenaran, meski mereka tahu apa yang benar. Maka hari ini renungkan kebenaran Tuhan. Begitu banyak dan berapa banyak pelanggaran telah kita berbuat dalam kehidupan ini. Kendati Tuhan memberikan kita pengetahuan, kendati Tuhan telah memberikan kita kebenaran, tapi kita menolaknya. Kita seringkali melakukan apa yang salah. Begitu banyak dosa yang telah kita berbuat. Kita tidak perlu menutupinya. Semuanya terbuka di hadapan Allah kita. Sekarang Allah masih menginginkan kita untuk kembali kepada kebenarannya, kembali mohon ampun kepada Dia, dan kembali kepada kehidupan yang benar, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan kehidupan yang hanya sekadar tahu tentang kebenaran, tapi kehidupan yang benar-benar melakukan kebenaran. Hari ini serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mohonkanlah pengampunan daripadanya, karena begitu banyak dosa, perbuatan jahat yang telah kita berbuat, baik dari kata-kata kita, pikiran kita, dan tindakan hidup kita sehari-hari.
hari ini serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mohonkan pengampunan. Biarlah darah Kristus yang telah tercurah itu menyucikan Anda seluruhnya, sehingga kita semua layak di hadapannya. Kiranya renungan yang singkat ini dapat menjadi berkat bagi kita, karena Allah yang Maha Adil, Dia akan menghakimi, baik bahkan sampai yang tersembunyi sekalipun Dia tahu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, semuanya terbuka di hadapannya. Marilah kita berdoa. Bapa, kami mohonkan pengampunan daripadamu. Biarlah darah Kristus yang telah tercurah itu menyucikan kami seluruhnya, karena kami begitu banyak dosa dan pelanggaran. Itulah yang kami lakukan, dan itulah yang kami miliki, baik dalam pikiran kami, perkataan kami, perilaku kami hari demi hari. Kami telah berdosa kepada Tuhan. Ampunkan kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki kebenaran dan hidup untuk kebenaran, memiliki firman-Mu dan kami hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Dan kami berdoa Tuhan buat semua pendengar kami, bahkan Tuhan yang lewat lalu lalang di antara kami, dan bahkan juga yang mendengarkan bagian ini Tuhan melalui internet. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Bawa mereka dalam tangan kasih-Mu. Selamatkan mereka oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang berbahagia, kembalilah kepada kehidupan-Mu. Jadi renungkanlah bahwa kita tidak cukup hanya memiliki kebenaran, tapi kita harus menjadi pelaku kebenaran. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita seluruhnya. Amin.